Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Khadijah bisa bertemu lagi dengan saudara-saudaraku di channel YouTube Hijrah Khadijah. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari dulu, perdebatan tentang kata Allah itu belum selesai sampai sekarang di dunia perdebatan lintas agama. Nah, akhir-akhir ini Elia Miron itu sering banget diundang ke berbagai acara. Dan parahnya, aku menemukan sebuah video dari Elia Miron. Dia dengan pede banget mengatakan bahwa kata Allah itu duluan dipakai Kristen. Dan menariknya lagi, dia mengajak peserta yang menonton dia itu untuk mengecek yang namanya inskripsi Zabat. Sebelumnya mohon saudara-saudaraku sudah pastikan mensubscribe channel YouTube Hijrah Khadijah dan juga channel YouTube saya Natalia Iriani dan juga Salam Satu Ilah. Nah, mengenai kata Allah, jangan takut sama orang sebelah lah. Kenapa? Kata Allah itu kita duluan yang pakai. Duluan dia yang pakai ya, katanya ya. Anda nanti Bapak Ibu bisa cek sendiri. Namanya coba cari inskripsi atau prasasti Zabat. Itu di abad ke-5 ke-6. Inskripsi Zabat, oke. Bapak Ibu bisa cek sendiri. Namanya coba cari inskripsi atau prasasti Zabat. Itu di abad ke-5 ke-6. Dia sudah menulis nama Allah. Itu punya orang Kristen di tanah Arab. Dia bilang nama Allah ya, dia bilang nama ya. Kita dengerin lagi nih. Dia sudah menulis nama Allah, itu punya orang Kristen di tanah Arab. Dia sudah menulis nama Allah, itu punya orang Kristen di tanah Arab. Jadi kalau dikatakan jangan pakai nama Allah, kalian mencontek kami, gimana kami duluan lahir mencontek kau yang belum ada? Oh ya dong. Ya. Nah, kenapa kami gunakan Allah? Emang tanah Arab itu punyamu? Kami duluan di sana, brother. Kami duluan di sana. Jadi itu ya, saudara-saudaraku, itu video dari si Elia Miron. Nah, ini kalau kita lihat ya, ini penontonnya Elia Miron ini pada seneng banget ya dengar pengibulan yang disampaikan oleh Elia Miron. Jadi kelihatannya tuh Elia seolah-olah terlihat pinter, terlihat wow gitu ya, sampai semua itu pada ketawa ngakak gitu ya. Padahal mereka itu sedang menertawakan kebodohannya sendiri. Kenapa saya bilang mereka menertawakan kebodohannya sendiri? Pertama, apa yang disampaikan Elia Miron itu hanyalah statement dia belaka tanpa menunjukkan data pastinya seperti apa, tulisannya seperti apa. Bahkan orang-orang yang dia ajak bicara pun itu nggak mengerti tulisan yang terdapat di dalam inskripsi Zabat itu bacanya kayak gimana. Si Elia keceplosan, dia bilang inskripsi Zabat ini sudah menulis nama Allah ya, sudah menulis nama Allah. Dan dia katakan itu punya orang Kristen di tanah Arab. Tapi tumben ya, dia keceplosan ya. Dia bisa akui bahwa Allah itu nama ya. Karena selama ini yang beredar dari teman-teman kita Kristen itu mengatakan Allah atau Allah itu adalah gelar, bukan nama. Tapi dia mengatakan ini nama. Nah, seperti apa sih inskripsi Zabat yang disampaikan Elia Miron ini? Karena Elia Miron itu bicara hanya sekedar omong-omong tanpa menunjukkan data sama sekali. Ini aku tampilin inskripsi Zabat yang memang muncul kisaran abad ke-5, abad ke-6 itu ya. Nah, jadi ini nih. Ini tampilannya prasasti Zabat dan ini inskripsinya ya. Kita bisa lihat sendiri tulisannya. Nah, jadi tulisan yang aku tandain ini, teman-teman, ya, yang aku tandain ini bacaannya adalah Bismi al-Ilah. Ya, Bismi al-Ilah. Jadi di sini berbeda dengan apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Ini aku tampilin yang di Al-Qur'an. Nih, kita bisa lihat sama-sama ya, apa yang tertulis di dalam inskripsi Zabat atau yang namanya tadi prasasti Zabat ya. Ya, jadi Elia Miron, kamu aja nggak bisa baca ini tulisannya apa ya. Apalagi ini peserta yang kamu sedang bodoh-bodohi itu ya, ini pembodohan publik ya, si Elia Miron ini ya. Ini udah jelas tulisan yang terdapat di dalam inskripsi Zabat itu jelas banget tulisannya Bismi al-Ilah nih.
Aku merahin ya. Ini Bismi al-Ilah, nggak ada nama Allah di situ. Berbeda dengan yang di Al-Quran. Nih, kalau di Al-Quran ini jelas. Di situ tertulis nama Allah. Ya, jadi di situ bedanya. Jadi sayang banget ya, ini Elia Miron ini diundang sana sini, tapi yang ada bukannya mencerdaskan anak bangsa, bukannya mencerdaskan generasi penerus bangsa ya, tapi malah memperbodoh dengan kebohongan yang ia lakukan ya. Jadi Elia Miron, kalau Anda diundang, Anda ingin menjadi narasumber, kuasai dulu materi yang akan Anda bawakan. Apalagi sok-sokan bawa yang namanya inskripsi ya, prasasti inskripsi, tapi Anda sendiri nggak tahu bacanya kayak gimana. Anda nggak tahu tulisan itu, tulisannya seperti apa, bacanya gimana. Miris banget ya. Tapi keren ya. Keren banget kamu untuk terlihat pintar, karena sulit sekali loh orang yang memang nggak tahu apa-apa tiba-tiba kelihatan pinter banget, padahal itu semua adalah kebohongan belaka. Keren nih, bener-bener keren dalam memperbodoh generasi bangsa Elia Miron. Jadi harusnya dengan data yang beredar yang Anda suruh ngecek sendiri itu ya, sebenarnya Anda harusnya malu ya. Banyak loh yang melihat Anda itu mengatakan cek ya, Anda suruh cek yang namanya inskripsi zabat itu, ternyata Anda bohong banget ya Elia. Aduh, kira-kira masih punya malu gak ya Anda ya dalam berbohong ya? Kalau misalnya dosa Anda ditebus itu silakan, tuh iman Anda, tapi minimal punya malu lah ya kepada sesama manusia. Kan malu dong ketahuan bohong, ketahuan begonya unlimited, kan malu juga gitu harusnya ya Elia Miron. Dia juga tadi ngomong nih, katanya Kristen itu lebih dulu ada di Arab. Kristen lebih dulu ada di Yunani. Iya, kalau di Yunani ya. Di Yunani memang Kristen lebih dulu ada. Tapi kalau Anda mengatakan Kristen Arab lebih dulu menggunakan nama Allah, ya. Ini kengibulan apa lagi? Keberapa kali nih Anda ngibul, dan sampai kapan Anda ngibul Elia Miron? Langsung aja aku bungkam mulutnya Elia Miron ini yang pastinya berdasarkan data. Yuk kita lihat data mengenai Kodeks Sinai 151. Ini sumbernya dari arabicbible.com. Jadi Kodeks Sinai 151 ini itu adalah terjemahan Bible tertua ya dalam bahasa Arab. Nah, ini muncul abad 9 Masehi. Pada tahun 867 Masehi. Ini yang dia bilang Kristen Arab lebih dulu pakai nama Allah. Lebih dulu dari mana? Bible Arab aja ya. Bible aja baru diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Itu aja mulai tahun 867 Masehi. Lebih tepatnya abad ke-9. Kok dia bisa bilang lebih dulu ada ya? Lebih dulu ngawur kamu, iya Elia. Parah ya. Yuk, ini aku perkuat lagi dengan data dari Biblia Arabica. Langsung aja aku tampilin datanya. Baik, jadi ini ya tampilan dari Biblia Arabica. Nah, ini kita bisa langsung sama-sama ngecek ya. Jadi aku nggak cuma suruh ngecek, tapi aku sendiri pun langsung tampilin data yang aku bawa. Nah, di sini kita bisa lihat. Aku scroll lagi ke bawah ya. Sini aku scroll lagi sampai di bawah. Oke. Nah, ini ada yang namanya tulisan Alkitab dalam bahasa Ibrani di kalangan Yahudi, Kristen, dan Muslim. Oke, aku translatekan langsung ke Indonesia ya. Translate ke bahasa Indonesia. Korpus budaya. Tak lama setelah perluasan kekuasaan Muslim, setelah ya, pada abad ke-7 dan ke-8 Masehi, orang-orang Kristen, Yahudi, dan Samaria yang tinggal di dunia Muslim mulai menerjemahkan teks-teks suci mereka, Alkitab Ibrani, Perjanjian Baru, dan Kitab Taurat Samaria ke dalam bahasa baru yang dominan saat itu, bahasa Arab.
Nih, Elia Miron. Malu dong. Asal ngomong aja katanya Kristen Arab lebih dulu. Dari mana Kristen Arab lebih dulu? Nah, ini yang ada data di Biblia Arabica. Ini sangat sinkron banget dengan data yang tadi saya bawa di dalam arabicbible.com ya. Di mana Kodeks Sinai 151 ini tertua Alkitab dalam bahasa Arab. Ya, jadi itu pada abad ke-9, lebih tepatnya pada tahun 867 Masehi. Jadi gimana Elia Miron? Kasihan loh kamu itu ya. Kamu tuh udah ngebohongin banyak banget loh. Kelas-kelas jemaat yang kamu bohongin. Bahkan gak cuma kelas jemaat ya di sana. Saya yakin di sana juga ada pendeta-pendeta yang bisa dibilang pendidikannya lebih tinggi dari kamu malah ya. Tapi kasihan banget kamu hanya bicara omong kosong tanpa data. Ya kalian hanya bisa menghibur diri kalian aja lah ya. Nah, jadi udah sangat jelas ya. Kamu sudah saya bungkam dengan data-data yang saya tampilkan, dan data-data itu pun dari kekristenan sendiri. Bisa dibantah dengan data kalau Anda mau membantah saya. Jadi sudah jelas Anda telah berbohong mengatakan bahwa inskripsi Zabat yang Anda katakan itu sudah menulis nama Allah. Ternyata di inskripsi Zabat itu nggak ada tertulis nama Allah di situ. Ya, malu dong harusnya kamu. Masa nggak malu sih? Ya. Terus kalau kamu juga mengatakan bahwa Kristen Arab lebih dulu, stoplah kebohongan kamu itu. Itu hanyalah cita-cita dan angan-angan kamu belaka. Gimana bisa Kristen Arab lebih dulu memakai kata Allah? Gimana mungkin bisa Kristen Arab lebih dulu menggunakan nama Allah? Sedangkan orang-orang Kristen Arab aja membaca Bible mereka dalam bahasa Arab, itu baru bisa mereka temukan itu pada abad ke-9 ya, setelah tahun 867 Masehi. Jadi udahlah, stoplah omong kosongmu itu ya, Elia Miron. Lagian aku juga heran sih sama kamu, Elia Miron, dan juga teman-teman Kristen lainnya ya. Kenapa sih ngotot banget sama yang namanya nama Allah ya? Ini tadi Elia Miron sendiri ngakuin ya kalau Allah itu nama ya. Ya memang sesuai sih, karena kalau Allah itu memang nama. Kita mau cek di kamus apapun ya, mau cek di KBBI ya, sebagai kita kan kaidah bahasa Indonesia kan kita pakai KBBI ya. Itu juga Allah itu tertulis nama ya, nama Tuhan. Dan juga kita mau pakai yang namanya Cambridge Dictionary, itu juga tertulis Allah itu adalah nama ya, nama Tuhan orang Muslim ya. Terus kita mau pakai yang namanya kamus Oxford ya, Oxford Dictionary, itu juga sama ya, bahwa Allah itu adalah nama Tuhan orang Muslim. Ya, jadi sebenarnya nama Tuhan kamu itu siapa, Elia Miron? Nama Tuhan kamu itu siapa? Kok ribet banget sih sama yang nama Allah itu? Nama Tuhanmu itu Yesus atau Allah? Jangan malu dong pakai nama Tuhannya sendiri. Kalau diingatkan, pakailah Theosmu itu, karena di Biblemu itu adanya Theos. Ya nggak apa-apa, kenapa harus malu? Pakai Theos aja. Tapi kalau memang perlu nama, ya pakailah nama Tuhanmu. Tuhanmu Yesus kan? Ya udah pakai nama Yesus aja, nggak usah pakai nama sesembahan orang lain gitu loh. Karena nama Allah itu adalah sesembahan orang Muslim. Ya Elia Miron ya, aduh kasihan banget sih ini. Lain kali kalau yang mau undang-undang Elia Miron, ya diselidiki dulu lah narasumbernya ini. Berbicara ini sesuai data apa hanya sesuai keinginan bacot belaka? Kasihan ya. Baik saudara-saudaraku, saya rasa kali ini sudah cukup ya, kita sama-sama sudah membungkam kebohongan yang keluar dari mulut Elia Miron. Dan sebelum saya akhiri video ini, terima kasih buat saudara-saudaraku yang telah mensupport saya dengan subscribe channel YouTube Hijrah Khadijah, Natalia Iriani, dan juga Salam Satu Ilah. Insya Allah kita ketemu lagi di video atau kesempatan lainnya. Saya mohon maaf, dan bila ada baiknya itu semua hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan menolak kebenaran, memulai dengan membuka hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.